Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi ya? Pada hari ini, kita akan belajar panas dan perpindahannya. Kelas 5, subtema 1, panas dan kalor pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan menyimpulkan isi teks eksplanasi yang terdapat pada media cetak, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan mengaitkan konsep perpindahan kalor, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan menerapkan konsep perpindahan kalor, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau sumber energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Betul, ada api dan matahari. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, bacalah teks bacaan sumber energi panas yang terdapat pada buku siswa halaman 2. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan padi. Setelah kalian baca teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang ketiga, apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yang keempat, tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Yang kelima, bagaimana cara nenek moyang kita mendapatkan api? Setelah kalian membaca teks sumber energi panas, serta telah menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks, tugas berikutnya adalah ambillah sebuah penggaris, kemudian kalian gesek-gesekkan pada kain. Apa yang akan terjadi pada penggaris tersebut? Setelah kamu melakukan kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda.
Pada kegiatan di atas, gesekan kedua tangan dan mistar dengan kain dapat menghasilkan panas. Selain matahari dan gesekan dua benda, panas juga dihasilkan dari api. Pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu untuk mendapatkan api, mereka menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggesek-gesekkan kedua buah benda, seperti misalnya kedua buah batu digesek-gesekkan sehingga dapat menimbulkan percikan api. Atau dengan eh, yang lain, yaitu dengan menggesek-gesekkan kayu dengan daun sehingga lama-kelamaan daun akan menjadi panas dan mengeluarkan api. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, pertama yaitu kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sumber energi yang digunakan yaitu api dari kompor. Berikutnya, menanak nasi. Alat yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik. Sumber energi yang digunakan adalah listrik. Berikutnya kegiatan menyetrika pakaian dan memasak air. Coba kalian cari alat yang digunakan serta sumber energi yang digunakan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang dapat kita amati. Mari kita melakukan percobaan di bawah ini. Yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Siapkan 3 wadah yang telah dipersiapkan. Yang kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas, di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja, di dalam kelas. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Setiap anggota kelompok mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan pada setiap wadah. Setelah kalian melakukan percobaan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengukur kegiatan yang telah kalian lakukan. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Yang kedua, manakah es batu yang akan mencair lebih dulu? Yang ketiga, mengapa? Keempat, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari kegiatan di atas? Dari kegiatan tersebut, dapat kita ketahui, yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut. Ukuran es batu berubah dari ukuran semula, yaitu berubah menjadi cair. Yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu yang berada di bawah sinar matahari. Yang ketiga, mengapa? Karena mendapatkan panas lebih banyak yaitu dari sinar matahari. Kesimpulannya yaitu es yang diletakkan di bawah sinar matahari lebih cepat mencair. Hal tersebut terjadi karena panas mempengaruhi peristiwa di sekitar kita. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.